tidur 3 jam setiap hari dari usia 12 sampai 16 tahun. Nggak punya kehidupan sosial. Bahkan kadang-kadang mendapatkan bulian dari orang-orang yang merasa terancam. Karena ya pada waktu itu sebagai remaja aku berbeda. Ini kan pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya adalah kita melanjutkan kuliah dulu atau kuliah lebih penting, pendidikan lebih didulukan atau pekerjaan. Saya mengundang satu tamu istimewa kita yang akan bercerita tentang pilihan dia. Siapa dia? Cinta Laura. Hai. Cinta, silakan menyapa teman-teman, perkenalkan dirimu. Sekarang ini profesimu apa, pekerjaanmu apa, pendidikanmu apa? Silakan Cinta. Hi everyone. Namaku Cinta Laura Keel. Saat aku kuliah dulu, aku sekolah di Columbia University, New York. Major aku pada waktu itu adalah psychology dan juga German literature. Aku lulus dalam 3 tahun, so di usia 20 aku mendapatkan gelar S1 dan setelah itu pindah ke LA. Walaupun major aku psychology dan German literature, sekarang profesi aku adalah seorang entertainer, entrepreneur, dan juga philanthropist atau social activist. And mungkin ada yang berpikir di sini apa hubungannya psychology, German literature dengan apa yang Cinta kerjakan sekarang. Believe it or not, kepake sekali major aku pada waktu itu. Karena setiap hari aku berinteraksi dengan manusia. Dan walaupun seorang psikolog tidak bisa membaca pikiran ya guys, don't get that mistake and I can't read your minds. Psikologi sangat mengajarkan aku the fundamentals atau basis di balik perilaku manusia. So it's really helped me in everything I've been doing throughout my life. Dan kalau literatur Jerman itu lebih ke hobi, karena papa aku orang Jerman dan banyak banget literatur klasik yang ditulis oleh penulis asal Jerman atau negara-negara berbahasa Jerman. So I just wanted to read those texts in its original language. Dan hari ini topiknya menyenangkan banget, aku nggak sabar untuk bercerita atau berdebat. Mungkin akan ada debat ya. Oh, ada debat. Yang mana yang lebih penting? Kerja dulu atau kuliah dulu? Tadi aku di backstage nggak tahu ya siapa yang menjawab pertanyaannya Bang Andy. Tapi yang jelas siapapun tadi yang menjawab, I loved your answer. Coba yang menjawab berdiri dulu. Itu oknumnya itu ya. Thank you. Kerasa banget di kampus Quick Yan Gui ini kalian benar-benar diajarkan bagaimana menata argumentasi kalian dan berpikir secara kritis. Karena to be honest, aku gak akan ngasih jawaban aku sekarang, tapi aku pun kalau ditanya sama Bang Andi pilih yang mana Cinta, aku akan bilang ada option C enggak. Karena aku gak bisa dikotakan. I can't give you A or B. Dan kadang-kadang memang kita harus memilih. Tapi ada juga masa jika berkesempatan kita gak bisa menjalankan dua-duanya dengan waktu yang bersamaan. And that's what I did. Untuk memberi konteks sedikit, aku mulai berkarir di usia 12 tahun. Maybe you guys don't know this ya. Mungkin berpikir, oh kalau jadi seorang entertainer mungkin asik ya, banyak yang kenal, punya pendapatan. But let me tell you, saat berusia 12 tahun sampai 16 tahun, aku setiap hari bangun jam 5 pagi. Karena sekolah aku sejam dari rumah. Berangkat sekolah setengah 6, nyampe sekolah setengah 7 pagi. Sekolah dari jam 7.30 sampai 2.45. Karena atlet, aku waktu itu harus latihan basket atau lari dari jam 3 sampai jam setengah 5, nyampe lokasi syuting jam 5, syuting dari jam 5 sampai jam 12 malam, kalau PR belum selesai ngerjain PR dari jam 12 sampai jam 2 pagi, dan itu hidup aku, tidur 3 jam setiap hari dari usia 12 sampai 16 tahun. So there were a lot of sacrifices I had to make. Aku gak memilih untuk homeschooling, aku gak memilih untuk putus sekolah, aku berusaha sukses dalam karir aku dan juga dunia akademikku. Dan saat akhirnya sekolah ke US, oke, tentunya aku sekolah full, nggak diputus-putus dengan kerjaan. Tapi kalau summer atau winter holiday, aku balik ke Indonesia.
So I try to do both dan thank the universe, thank God. Ternyata dua-duanya bisa jalan dengan baik. Tapi seperti cerita aku tadi, kalian bisa dengar bahwa pengorbanannya luar biasa. Nggak tidur selama hampir 4 tahun. Nggak punya kehidupan sosial. Bahkan kadang-kadang mendapatkan bulian dari orang-orang yang merasa terancam. Karena ya pada waktu itu sebagai remaja aku berbeda. So whatever it is, whatever choice you make in life, pasti ada pengorbanannya. Tapi itu akan berbeda antara kita masing-masing karena tentunya kondisi hidup kita juga berbeda dan oleh karena itu you need to make the wise decision. Kita muda, kita muda, Baik, Cinta. Ini kan pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya adalah kita melanjutkan kuliah dulu atau kuliah lebih penting, pendidikan lebih didulukan atau pekerjaan. Sekolah kan untuk bekerja. Kenapa kita cari ijazah, cari ilmu? Kan untuk bekal agar kita bisa berkarir, bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, dapat penghargaan dan seterusnya. Dan kehidupan yang sejahtera. Begitu intinya. Nah, cinta ini kan kalau kita lihat di Indonesia, artis-artis terutama, ini tidak mengeneralisasi, tapi kebanyakan artis begitu dia menapak sukses, malah dia meninggalkan pendidikannya karena dia fokus pada karirnya. Tapi cinta waktu itu memilih, enggak, aku bisa menjalankan dua-dua, ini sukses, sekolah bahkan 2 jurusan sekaligus ya diambil. dan cum laude. Dan cum laude, iya lupa itu aku. Cum laude. Iya, itu mimpi saya yang belum terwujud sampai hari ini dan mungkin nggak terwujud. Cinta, apa yang membuat atau yang mendasari cinta hari itu, waktu itu untuk memilih pendidikan langsung 2 sekaligus double degree dan cum laude. Padahal karir lagi bagus-bagusnya. Oke, pertama-tama mungkin kita harus memberikan konteks bahwa kadang-kadang kita tidak bisa selalu menjudge seseorang yang meninggalkan pendidikan. Kalau untuk kasus para teman-teman artis aku yang mungkin aku kenal, aku tahu banyak dari mereka memang kebetulan tulang punggung keluarga. Sehingga terkadang ya mereka harus mendahului kebutuhan keluarga mereka agar keluarga mereka bisa survive. Dan kalau emang itu alasannya, aku sangat respect hal tersebut. Karena untuk harus mengorbankan keinginan kita sendiri demi kebaikan keluarga itu bukan sebuah hal yang mudah. Tapi tentunya ada juga kasus-kasus di mana mereka memang merasa, you know what, whatever, doesn't matter, hidup gue udah enak, jadi terserahlah. Kalau buat aku pribadi, kenapa pada waktu itu aku milih terus untuk melanjutkan pendidikan aku, ada berbagai alasan. Tentu mungkin alasan yang paling mendasar, aku bersyukur memiliki orang tua yang dua-duanya juga bisa dibilang sukses, berpendidikan, juga sempat berkuliah di institusi pendidikan yang baik. Jadi aku merasa sebagai anak mereka kayaknya akan sangat disayangkan kalau aku tidak bisa seperti mereka atau lebih baik. Itu alasan mendasarnya. Tapi melebihi itu mungkin memang karakter aku pribadi. I've always been very, very competitive. Dan ya mungkin ini hal yang baik atau hal yang buruk, tapi selalu ingin jadi salah satu atau menjadi yang terbaik. Jadi dengan sense of competitiveness aku, pada waktu itu aku merasa, aku yakin kok aku bisa sekolah di institusi top, pendidikan top di dunia, tapi juga karirnya tidak akan tercompromise. Dan ternyata terbukti dengan aku memilih pendidikan, malahan itu menginspirasi banyak orang-orang yang mengikuti jalan karirku bahwa pendidikan bagi mereka juga harus penting. Dan mereka harus mau jadi seorang yang mampu berpikir kritis, analitis, dan tentunya juga kreatif. So I did it for myself, itu alasan selfishnya. Tapi alasan yang lebih inspiratifnya lah memang betul-betul aku merasa bahwa sebagai public figure, kita memiliki kewajiban untuk menjadi role model yang baik bagi orang-orang yang mempercayai kita dan juga mengidolakan kita. Dan aku rasa kalau kita tidak mulai dengan diri kita sendiri, bagaimana orang lain akan percaya bahwa itulah proses yang terbaik bagi mereka. Keren ya.
baguslah Cinta punya kesadaran, aku jangan-jangan dijadikan idola, role model, aku harus memberikan perspektif yang baik. Agar anak-anak yang mengikuti aku, yang percaya pada pandangan-pandanganku, pendapatku, ya kehidupanku, itu mengikuti jalan yang menurut Cinta, itulah jalan yang terbaik. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Cinta Lorakil dibesarkan dalam lingkungan multikultural di mana ia tumbuh besar di 7 negara berbeda, di Asia hingga Amerika. Cinta memulai karirnya di industri entertainment sejak umur 12 tahun dan telah tampil di lebih dari 450 episode TV dan belasan film. Merilis 2 album multiplatinum serta meraih beberapa penghargaan di bidang film dan musik. Setelah lulus dan meraih predikat cum laude dari Columbia University di umur 20 tahun, Cinta yang baru kembali ke Indonesia ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Duta Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak. Jauh sebelumnya, Cinta sejak kecil telah turut andil dalam kegiatan aktivisme sosial bersama keluarganya, dimulai dengan didirikannya Yayasan Sukarsono Peduli yang berhasil mendirikan pendidikan gratis kepada lebih dari 5.000 pelajar kurang beruntung, serta mendirikan dan merevitalisasi 11 sekolah di kaki Gunung Salak. Pada tahun 2023, Cinta kembali mendirikan sebuah gerakan bernama Act of Love yang berfokus pada pemberdayaan generasi muda Indonesia. Melalui program donasi yang dilakukan, Cinta mengumpulkan dana untuk membantu sarana pendidikan di daerah pelosok negeri. Gerakan ini berhasil membangun sebuah jembatan di Karangpinggan, Sumatera Selatan yang ditujukan untuk membantu pelajar di daerah tersebut yang harus melalui perjalanan panjang dan berbahaya untuk dapat mengakses pendidikan. Beberapa tahun terakhir, Cinta mendirikan sebuah ekosistem bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif generasi muda Indonesia. Melalui PT Cinta Para Semesta, Cinta berhasil menetapkan beberapa bisnis, di antara lain Travel Icons, Talent Management, Well ID, platform digital, Rumah Serada Semesta, Creative Hub, Lucid Studio, Rumah Produksi, Abstract, Music Management, 18 Coffee, Waralaba F&B. Selain itu, Cinta juga merupakan komisaris di sebuah perusahaan pengelolaan limbah ke energi terbarukan bernama PT Maharaksa Biru Energi. Berkat keaktifannya dalam mengedepankan isu pendidikan dan perempuan, Cinta berhasil meraih beberapa penghargaan dari berbagai institusi dan platform, di antaranya penghargaan Inspirasi Milenial Nawacita, penghargaan Inspiring Figure of the Year dari Popbella, penghargaan Most Influential Artist dari Forbes, dan beberapa penghargaan lainnya. Cinta, ini berkaitan dengan kemampuan ya. Aku nggak tahu apakah setiap orang sebenarnya punya kemampuan yang sama, cuma mereka tidak mengeksplor atau mengoptimalkan. Kemampuan untuk pertama memilih satu perguruan tinggi yang ternama, yang semua orang susah untuk masuknya. Kamu pilih 2 jurusan sekaligus, psikologi dan Jerman, dua-dua cum laude, kemudian karirmu juga sampai hari ini kita bisa lihat luar biasa. Nah, apakah ini kemampuan normal atau hanya berapa persen orang yang mampu menjalani kehidupan seperti kamu seperti ini? Pendidikan dan karir sama-sama sukses. Kayaknya terasa sedikit weird atau aneh ya kalau aku mungkin menjelaskan kasus diri aku sendiri. Menurut aku nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin memang ada orang-orang di luar sana yang memenangkan genetic lottery. Dalam arti memang mungkin dari lingkungan mereka, mereka mampu menjadi orang-orang hebat karena memang bibit bobotnya udah membantu mereka untuk bisa merealisasikan potensi mereka. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin menjadi hebat karena kontribusi orang-orang yang udah berjasa, kayak guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, dan lain sebagainya. Mungkin untuk multitasking segininya cukup sulit. Tapi menurut aku ya, bukan sebuah hal yang impossible atau mustahil. Menurut aku, saat kita belajar di sekolah ya, kita butuh sekali di awal hidup kita waktu masih kecil mungkin bimbingan dari institusi pendidikan tersebut. Di mana kita benar-benar di-trigger curiosity-nya sehingga kita terus diasah kemampuan untuk membangun opini kita sendiri, melihat informasi dari berbagai sudut, dan akhirnya tidak mudah percaya atau tidak mudah didorong oleh orang-orang di sekitar kita untuk harus mengikuti jalan hidup A, B, C, atau D.
Mungkin kalau berbicara dari kasus aku sendiri, tadi sempat backstage aku ngomong sama Bang Andi. Kenapa sih aku bisa berpikir kayak gini? Menurut aku biasa aja, tapi menurut Bang Andi mungkin kayak dulu aku pernah bikin pidato tentang moderasi beragama di Kemenak, itu adalah sesuatu yang out of the ordinary. Dan aku ngomong ke Bang Andi tadi, suatu hal yang menurut aku udah jadi sesuatu yang otomatis adalah scientific thinking. I'm so sure teman-teman di sini tahu itu artinya apa. Tapi just to make sure ya, mungkin bagi yang mungkin kurang familiar, scientific thinking bukan berarti kita di lab terus nyampur-nyampurin kimia bermacam-macam terus tiba-tiba ada explosion, that's scientific, nggak gitu. Scientific thinking adalah framework berpikir. Di mana kita tahu saat kita tidak mengetahui sesuatu, kita mulai dengan bertanya. Kita mulai dengan membuat sebuah hypothesis. Dari situ kita bertanya, setelah itu kita mencari evidence, setelah itu kita dapatkan hasil, dan dari situ kita validasi apakah hasil itu benar. Jadi kita harus ngetesnya berulang-ulang kali. Dalam segala hal dalam hidup kita, kita harus punya pemikiran seperti itu. And this for me comes very naturally. Bahkan dalam sistem pendidikan yang aku alami, misalnya kita belajar soal agama. Kita nggak hanya menerima agama itu mentah-mentah, misalnya hanya baca tentang agama dari segi Al-Quran. Kita juga baca dari First Testament atau the Torah. Baca juga dari New Testament atau Alkitab, the Bible. Baca juga dari Holy Scriptures-nya Hindu dan Buddha dan lain sebagainya. Dari situ kita tidak hanya mengamati misalnya agama dari segi teologi, tapi juga filosofi, literatur. Jadi benar-benar kita menganalisa segala sesuatu dari berbagai schools of thought. Dan dari situ dunia tuh menjadi tiba-tiba jauh lebih luas. Di mana setiap hal yang kita amati. Satu lagi sebelum kita undang tamu yang kedua, kita punya satu tamu lagi ya. Ini datang dari jauh-jauh ini, Palembang. Nanti kita akan dengarkan pandangan dia juga, karena ini anak istimewa juga, Cinta. Tapi satu hal, Cinta. Mengapa hari itu ketika Cinta di tengah karir yang menanjak memilih untuk melanjutkan pendidikan dan tidak main-main ya. Itu artinya pendidikan menurut Cinta penting ya. Sepenting apa pendidikan dalam kehidupan manusia? Pendidikan itu sangat penting karena pendidikanlah yang juga satu membuat kita lebih mampu untuk bekerja dengan satu sama lain agar bisa membangun fondasi yang kuat untuk memajukan bangsa, itu pertama. Tapi pendidikanlah juga yang dapat membantu negara seperti Indonesia, negara yang sangat beragam, untuk bisa hidup dengan satu sama lain dengan harmonis. Coba bayangin dengan pemilu yang baru aja terjadi. Kenapa ada polarisasi yang luar biasa di negara seperti Indonesia, padahal kalau dari segi filosofi atau identitas negara yang kita punya, kita sangat memeluk perbedaan dan keberagaman apapun itu. Perbedaan berpikir, perbedaan kepercayaan, perbedaan ras, perbedaan suku. How is it possible polarisasi bisa luar biasa buruk atau parah di negara kita? Karena rapuhnya fondasi pendidikan yang ada di negara kita. Saat kita diberikan pendidikan yang baik dan tentunya kita juga menginternalisasi apa yang kita pelajari dengan baik, kita diberikan framework berpikir sehingga kita belajar apa itu critical thinking. Itu pasti kalian udah sering banget dengar, aduh bosen deh pembicaraan tentang critical thinking. Tapi critical thinking itu sebenarnya sangat-sangat vital untuk kemajuan bangsa ini. Karena critical thinking lah yang membantu kita memilah hoax dari fakta. Membantu kita melihat segala berita-berita yang ada di luar sana dan melihat yang mana yang subjektif, yang mana yang benar-benar kenyataan. Dan karena pondasi pendidikan negara kita masih perlu dikembangkan lagi, akhirnya terjadilah polarisasi karena banyak sekali, bukan teman-teman di ruangan ini ya, tapi di luar sana yang berpikir, oh aku dan kamu berbeda, kita dan mereka berbeda. Kalau kita berbeda, berarti kita harus saling membenci. And that is so dangerous. Dan Bang Andi sempat bilang tadi backstage, itu pidato kamu beda loh dari yang lain. Aku merasa ide yang aku ucapkan sama sekali beda dengan apa yang ada di dalam pikiran orang-orang. Penyampaiannya yang berbeda, diksi yang aku pilih yang berbeda.
Dan bagaimana aku bisa mengutarakan ide-ide kompleks seperti itu karena pendidikan yang aku dapatkan. Sehingga aku tahu bahwa jika aku memiliki suatu ide yang controversial atau berbeda daripada umumnya, aku harus tahu bagaimana menyampaikannya, satu dengan fakta yang kuat, tapi juga dengan cara yang tidak mengancam cara pandang dunia orang lain. Karena saat kita merasa cara pandang dunia kita terancam, kita akan merasa defensive. Kita mungkin bahkan akan merasa rasa benci terhadap orang atau grup kelompok itu karena merasa, oh they're different from us. Kok boleh ya mereka menghujat cara berpikir kita? Padahal nggak menghujat, hanya memberikan opini yang berbeda. And so on that day when I decided to continue my studies, pada saat itu aku udah tahu, yang penting bukanlah jurusan yang aku ambil atau pelajaran yang aku pelajari. Tapi hal yang paling berharga yang aku dapatkan saat aku menempuh pendidikan yang lebih tinggi adalah cara berpikir yang logis, cara berpikir yang kritis, dan juga tentunya cara berpikir yang efisien. Efficient thinking, productive thinking, critical thinking. Dan itulah yang akhirnya membuat aku sebagai individu berhasil mengekspresikan opini-opini kontroversial atau opini-opini yang kompleks tanpa aku harap dan aku rasa ya mengancam cara berpikir atau pandangan dunia orang lain. And that's what education gave me, that power.